Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di depan gua ada sebuah device ini yang menurut gua ini sangat menakutkan. Bukan karena apa ya, karena ini harganya yang sangat-sangat luar biasa premium. By the way, ini adalah kiriman dari salah satu langganan gua. Jadi kalau kalian cari di Tokopedia itu ada namanya Gondre Store. Kalian bisa cari handphone yang gak rilis resmi di sini, tapi bisa dibeli dan bisa dipakai, emailnya aman karena bayar pajak. Dan yang ini adalah Pixel Fold yang sudah dinanti-nantikan. Sebenarnya ini Fahmi harusnya yang akan bahas, tapi gua tikung sedikit karena apa? Karena gua pengen unboxing aja secara impresi awalnya kayak gimana. Secara gua adalah pengguna dari Galaxy Fold. Nanti Fahmi yang akan review. Yuk langsung kita buka. Ini harus hati-hati ya. Di luar itu harganya mungkin sekitar 20-an hampir 30 juta. Kalau masuk sini itu 30-an atau bahkan ada yang jual itu 40 juta. Luar biasa. Handphone paling mahal yang pernah kami beli itu Sony Xperia series ya, Xperia Pro I kalau nggak salah. Dan ini jadi yang paling gokil. Oh ya, kita lihat dulu untuk paket penjualannya. Ini kayaknya sih nggak dapet charger ya. Kita lihat dulu ya, pelan-pelan. Ini harusnya kabel. Ini apa sih, nggak ada maksud banget. Dikasih kayak cuman buat mengisi tempat yang kosong doang. Terus ini quick guide-nya. Nah, ini dapat kabel USB-C to C warna putih, dan juga ini khasnya Google ya. Dia masih ngasih adapter dari USB-C ke USB-A. Dan benar tidak ada charger karena ini nggak ada plastik sama sekali ya. Ini buat mendukung sustainable. Jadi mereka sudah go green. Oke, langsung kita bahas handphonenya. Ya, ini megang handphonenya tuh sampai gemeter banget. Ini saking ngerinya ya, saking mahalnya. Nggak ada yang bercanda. Gua sebenarnya agak-agak pesimis jujur dari awal ketika Google ngerilis handphone ini ya, karena menurut gua brand Amrik itu kurang piawai ya untuk bikin handphone lipat. Dulu gua pernah pakai kan si Microsoft Surface Duo, tapi yang ini better lah harusnya ya, secara harganya jauh lebih mahal. Nah, untuk impresi awal megangnya ini nggak terlalu jauh beda kayak kita megang handphone lipatnya Oppo ya, Enfold. Tapi yang ini lebih tipis aja dan mungkin sedikit lebih lebar, dan ukurannya bener ya kayak yang teman-teman reviewer bilang. Ini kayak megang pasport kurang lebih. Premium banget sih memang ya, warnanya hitamnya cakep. Ini khas Google lah. Ada unsur-unsur yang ada di Pixel 7 Pro masih cukup terlihat di sini. Dan by the way ini sudah dipasangin anti gores ya. Karena apa? Karena sangat ngeri kalau misalkan sampai tergores. Ini handphone yang dari awal gue bilang harganya lumayan gokil. Oke, interface-nya di bagian atas ada grill speaker, terus di bagian bawah ada grill speaker lagi, terus ada port USB-C dan ada slot kartu. By the way, dia tidak punya slot micro SD, jadi kita tidak bisa expand untuk storage-nya. Nah, ini engselnya ya tipis. Terus di bagian kanan ada tombol power dan juga ada tombol volume. Nah, di bagian belakang nih kayak gini ya, dia hampir satu bodi lebar. Untuk bagian frame kameranya total ada 3 kamera. Nah, bagian depan ini ngomong-ngomong layarnya itu di 5,8 inci Full HD resolusinya. Oke, nah sekarang sebelum gua nyalain, gue pengen bandingin dulu ya dengan Fold 5. Oke, ini adalah dua handphone yang form factornya bener-bener berseberangan banget. Yang satu compact banget, yang satu lebar. Jadi kalau pakai Pixel Fold, kita sebenarnya nggak akan terlalu sering-sering banget untuk ngebuka ya, kecuali buat nonton atau main game. Karena dari layar luarnya aja udah enak, udah lega. Dimensinya kayak handphone pada umumnya. Sedangkan kalau pakai Fold ini kan lebih memanjang ya, kurus tinggi langsing. Dan untuk beratnya gua ngerasa memang agak lebih berat si Pixel Fold ini, sekitar 280 gram kalau nggak salah. Kalau si Fold 5 ini kan beratnya ada di 250 gram. Nah, untuk tebelnya juga kayaknya sih agak-agak sedikit lebih tebal. Kalau kita nggak hitung kamera, sedikit lebih tebal si Fold 5. Oke, tapi ini sama-sama premium dan sama-sama punya IPX8 ya. Jadi tahan air sampai dengan 1
setengah meter di 30 menit. Oke, langsung kita akan coba untuk nyalain aja ya. Pertama kali gue melihat Pixel Fold dalam kondisi menyala memang jujur enak dipakainya gitu ya. Jadi ini nggak terlalu langsing banget, sehingga kita mendapatkan experience yang lebih lega buat ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika kita buka handphone ini, jegrek, ini berasa lebar ya. Biasanya kan gue suka megang begini. Nah ini tangan gue tuh ngepas banget ya, pegang satu tangan itu pas-pasan feelnya. Sekarang kita coba bandingin ya, kita harus pelan-pelan naruhnya. Nah kita bandingin dengan Fold 5 tuh ya. Kalau megang Fold 5 begini masih oke. Masalah kenyamanan itu tergantung ya. Cuma kalau ngelihat bagian dalam layarnya, nah ini balik lagi soal kenyamanan mata. Kalau biasanya ngelihat Fold 5 ini kan enak ya, bezelnya tipis gitu. Sedangkan pas kita pindah ke Pixel Fold, wah bezelnya bagian atas dan bawah terutama ini tebal. Bagian kiri dan kanan itu nggak terlalu tebal-tebal amat. Dan kamera dalamnya dia taruhnya di list bagian atas nih. Dan sekarang gue pengen coba lihat dulu ya untuk versi ininya ya, apa namanya, OS-nya Android 13 ya. Terus security update-nya di Agustus. Sip, sekarang gua sudah install Antutu, tapi di sini kita nggak akan ngelihat berapa skornya karena ya kalian udah tau lah. Pixel ini sebenarnya nggak ngejar performance tapi experience. Tapi kalau pengen tahu performanya nanti ya tungguin Fahmi aja yang review. Sekarang kita mau lihat speknya dulu aja ya. Spek on papernya kita intip dari prosesornya, chipsetnya. Ini masih pakai yang Tensor G2 yang mana sepengalaman gua cobain memang ini nggak bisa lah untuk diajak kebut-kebutan. Menurut gua kurang oke. Dan dulu kalau nggak salah di Pixel 7 Pro juga dia suka agak-agak panas ya. Nah ini terdiri dari dua Cortex X1, dua Cortex A78 dan 4 Cortex A55. Terus untuk clock speednya di 2,85 GHz, GPU-nya Mali G710. Untuk baterainya di 4700, antara 4700 dan 4800. Jadi ini lebih gede dibanding si Fold 5. By the way, untuk layarnya ini ternyata sama ya dengan si Fold 5 di 7,6 inci. Dan si Pixel ini kelihatan lebih gede karena dia ada listnya, ada bezelnya. Nah untuk layarnya si Pixel Fold ini kan tadi 7,6 inci, resolusinya 2200 x 1840 pixel, udah OLED 120 Hz, udah HDR10+. Jadi depan sama dalam itu sama-sama OLED 120 Hz. Sekarang waktunya kita untuk coba di jalanin Netflix ya. Oh ya, by the way ini brightness-nya 1450 nits. Jadi kalah dibanding Fold 5 yang 1750 nits. Dia sudah L1 tentu aja. Playbacknya bisa Full HD dan HDR10-nya nyala. Nah terus untuk multitasking ya, ini sebenarnya agak sedikit disayangkan. Jadi katanya si Pixel Fold ini cuma bisa buka dua aplikasi barengan. Yuk kita coba. Misalkan ya gue buka YouTube di sini, terus gue buka satu lagi nih, ada nih. Kalau kita tarik sedikit dari bawah tuh ada taskbar. Nah di sini kita bisa drag, jadi mirip kayak Fold 5, cuma kita bisa pilih taruh di kiri atau di kanan aja. Misalkan kita udah taruh di sebelah kanan, kirinya YouTube, kita pengen buka lagi nih, misalkan satu lagi, taruhlah misalkan message ya, aplikasi message. Tuh nggak bisa taruh di tengah gitu ya, atau di kiri bawah atau di kanan atas, nggak bisa. Jadi cuman bisa jalan dua aplikasi aja. Gua nggak tahu apakah nanti kedepannya bisa diperbanyak lagi atau memang dari Google cuman ngizinin kayak gini. Kalau seandainya memang cuman bisa dua aplikasi aja, sayang banget ya, karena ini kan layarnya lebar. Jadi multitaskingnya tuh kayak dibatasin. Jadi benar-benar kayak kita ngeliat buku, dua sisi buku ya, kiri dan kanan. Ya udah gitu aja gitu. Sedangkan kalau di Fold 5 ini bisa buka sampai dengan 4 aplikasi. Oke, sekarang kita coba buat tes speakernya. Mentok nih. Mantep. Jadi kalau untuk masalah kenceng, gue belum compare langsung dengan Fold 5. Tapi seingat gue kencengnya itu kencengan Fold 5. Tapi ini detailnya juga nggak kalah.
Jadi menurut gua kalau dipakai buat nonton atau buat main game ini suaranya akan menambah kenikmatan dan menambah kenyamanan. Dan terakhir nih ya, untuk sesi penutup kita sedikit aja ya bahas kameranya. Di belakang dia ada triple kamera, main lensnya 48 megapiksel, ada OIS, ada laser autofocusnya, terus juga dia dual pixel. Terus untuk lensa ultrawide ada 10,8 megapiksel dan ada lensa telenya 5 kali optical zoom ini 10,8 megapiksel juga. Terus untuk di luar, di covernya ini kamera depannya 9,5 megapiksel dan untuk di dalam ya kita harus buka dulu. Biasanya untuk meeting ini di 8 megapiksel. Yuk langsung kita coba. Ini kamera dalamnya aja bagus sih ya kalau gue lihat. Oke, nah untuk perekaman videonya dia mentok di Full HD aja 30 fps karena ini biasalah untuk meeting online. Nah kalau kamera yang depan yang luar ini harusnya lebih bagus lagi ya. Oke. Untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 60. Wah ini aman banget buat keperluan ngevlog ya, sama kayak si Fold 5 bisa 4K 60 enak banget. Dan untuk kamera belakangnya sebenarnya mungkin ini salah satu yang paling menggoda dari Pixel Fold ya, kameranya yang bisa dibilang mungkin terbaik untuk handphone lipat. Untuk warnanya juga cenderung oke dan bisa merekam sampai dengan di 4K 60 ya sama. Tapi kalau misalkan kita mau pakai 10 bit HDR-nya itu di 4K 30 fps aja. Kalau di 4K 60 HDR-nya dia tidak nyala, tidak aktif. 5 kali optical zoom dan satu lagi kita coba portrait. Pilihannya cuma 1 kali atau 3,4 kali. Jadi lumayan agak deket nih untuk lensa portraitnya ya. Jadi kalau kita motret misalkan mau motret anak atau orang gitu harus agak mundur sedikit. Cuman memang ini penyakitnya Pixel dari seri-seri sebelumnya. Kalau misalkan kita motret pakai mode bokeh terus kita pakai yang zoomnya, nah ini kelihatan lebih low res, kelihatan kayak agak-agak cap air. Nah ini kalah dibanding brand-brand lain ya, kayak gue pakai Fold 5, gue pakai kemarin Nubia dan lain-lain ya. Itu kelihatannya lebih enak. iPhone juga sama, entah kenapa kalau Pixel ini kalau kita pakai buat bokeh pakai lensa zoomnya itu hasilnya rada-rada burek. Oke, mungkin segitu aja untuk first impressionnya dari gua. Yang nantinya gua akan minta tolong Fahmi ya Mi ya buat nyoba lebih dalam, tapi sebenarnya lebih ke experience aja ya, karena Fahmi kan sebenarnya bukan user Fold tapi dia adalah user Pixel. Nah gimana pendapat dia ketika Pixel hadir dalam form factor handphone lipat. Dan menurut gua ini kedua handphone lipat ini sama-sama punya keunikannya masing-masing. Ini dipegangnya juga enak ya, ini compact banget kalau buat masuk kantong. Cuma satu catatan aja sih, ini kan kameranya oke banget ya si Pixel. Kekurangannya paling adalah di software aja yang nggak terlalu optimal buat multitasking, tapi nggak tahu ke depannya akan bisa lebih optimal lagi atau enggak. Dan yang pasti kalau mau kalian bisa cek link di deskripsi gua taruh, nanti harganya ya kalian cek aja sendiri. Oke, segitu aja buat gua. Thank you.